Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Savanikan History. Perkenalkan, nama saya Abi dan seperti biasa, saya akan kembali membawakan cerita kiriman dari saudara kita di dunia pendakian. Dan cerita kali ini adalah kiriman dari Dimas asal Kediri pada saat dia melakukan pendakian pertamanya menuju puncak Gunung Anjasmara. Pendakian pertama Dimas ini penuh dengan teror dan hal-hal yang gak bisa dia jelaskan dengan logika. Tapi juga dari pendakian inilah yang akhirnya membuat Dimas justru jadi mencintai dunia pendakian sampai detik ini. Jujur aja, pada saat pertama kali cerita ini dikirim oleh Dimas melalui email, saya sampai harus beberapa kali membacanya karena saya ini ngerasa kok ada yang kurang gitu loh dari cerita ini. Seperti ada mata rantai yang hilang dari apa yang diceritakan oleh Dimas. Makanya saya ini sampai harus menghubungi Dimas secara langsung melalui WA dan menanyakan lebih jauh soal kehidupan Dimas sebelum dan setelah melakukan pendakian pertamanya ini. Dan setelah beberapa kali kita teleponan dan Dimas akhirnya menjelaskan semua secara langsung, barulah saya mulai paham dengan apa yang dialami oleh Dimas pada waktu pendakiannya itu. Nah di sini sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat dan konsisten untuk terus berbagi cerita dari saudara-saudara kita, terutama dari dunia pendakian. Dan seperti biasa nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelum masuk ke cerita, agar semua nanti nyambung dan para pendengar saya ini paham betul lah apa yang dialami oleh Dimas, di sini coba akan saya jelaskan dulu background dari Dimas ini seperti apa, biar teman-teman nanti paham dengan apa yang dialami oleh Dimas selama pendakiannya. Jadi Dimas ini adalah putra pertama dari dua bersaudara di keluarganya. Dimas punya adik yang umurnya hanya selisih sekitar 2 tahun dari dia. Awalnya, hidup dari Dimas ini sebenarnya normal-normal aja seperti anak-anak pada umumnya. Sampai akhirnya, saat Dimas sudah menginjak masa SMA, karena emang pada saat itu dia udah mulai banyak teman, Dimas ini jadi lebih sering main sama teman-teman SMA-nya. Dimas mulai sering pulang telat karena sepulang sekolah dia main dulu sama teman-temannya. Ya sama seperti anak SMA pada umumnya yang memang sudah mulai memasuki usia remaja dan punya banyak teman. Jadi buat saya masih cukup wajar kalau Dimas saat itu bisa dibilang tanda kutip nakal waktu karena dia sering pulang telat dan bahkan nginep di rumah temennya tanpa izin dan lain-lain. Tapi sepertinya apa yang dilakukan oleh Dimas pada saat itu dipandang lain oleh keluarganya. Dimas yang pada dasarnya ini cuma nakal waktu karena sering main dan mencari pengalaman baru, entah kenapa di mata keluarganya Dimas jadi seperti benar-benar jadi anak yang sangat nakal. Jadi keluarganya ini mungkin mengira Dimas ini melakukan aneh-aneh lah di luar apa gimana gitu. Anehnya juga, keluarga Dimas ini nggak pernah tanya dia ngapain aja kalau telat pulang, dia nginep di mana kalau nggak pulang. Nggak pernah tanya sama sekali. Mereka nggak mau tahu dan semenjak saat itulah perlakuan dari keluarga Dimas ini mulai agak berbeda. Jadi apapun yang dilakukan oleh Dimas akan selalu dinilai menjadi sesuatu yang buruk oleh keluarganya. Dia mulai dibanding-bandingkan dengan adiknya dan tiap kali adiknya melakukan kesalahan atau apapun, pasti orang tua Dimas selalu bilang, "Kamu ini jangan kayak kakakmu ya." Nah hal itu terus terjadi dan dialami oleh Dimas sampai dia lulus SMA, yang pada akhirnya menjadikan Dimas menjadi anak yang pemurung dan susah untuk punya teman baru karena teman-teman lamanya udah mulai jauh dari Dimas. Karena ya udah pada sibuk semua, ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk kuliah dan lain-lain. Akhirnya Dimas yang dulunya sebenarnya anak yang cerdas dan ceria, ini mulai berubah menjadi sosok anak yang pemurung dan kurang peduli dengan masa depannya. Dan hal itu terjadi cuma gara-gara pandangan dari keluarganya yang sejak awal nggak pernah tanya gitu loh. Kenapa atau apa yang dia lakukan. Dan seringkali selalu menyalahkan Dimas bahkan tanpa alasan di beberapa hal. Nah nggak lama setelah dia lulus,
Dimas mendapat satu pekerjaan di tempat hiburan lah sebagai pelayan, dan dia ini menjalani pekerjaannya ini seperti biasa tiap harinya. Tapi makin lama Dimas makin ngerasa dia ini jadi seperti orang lain di rumahnya sendiri. Tiap dia pulang kerja, orang tuanya tidak pernah tanya atau bahkan kayak mencemooh itulah pekerjaan dari Dimas. Nggak tahu kenapa gitu, sampai Dimas ini kadang mikir sebenarnya salah dia ini apa gitu loh. Nah, 3 tahun semenjak dia lulus, kondisi seperti itu ternyata justru semakin memburuk. Dalam 3 tahun itu, Dimas seringkali berpindah-pindah pekerjaan karena Dimas ngerasa dia butuh pengalaman dari berbagai bidang. Dan hal itu nggak akan bisa dia capai kalau dia kerjanya tetap gitu-gitu aja gitu. Tapi di mata keluarganya, Dimas ini cuma karyawan bandel yang mungkin dipecat oleh atasannya karena suatu kesalahan. Lagi-lagi, nggak ada satupun orang yang tanya kenapa Dimas bolak-balik ganti kerjaan, karena bagi mereka itu pasti semua kesalahan Dimas. Sampai suatu saat, konflik yang dialami oleh Dimas ini ternyata semakin besar, dan kini gak cuma keluarganya sendiri yang memandang Dimas buruk, tapi menyebar ke seluruh keluarga besar dari orang tuanya. Jadi semua keluarga Dimas ini memandang dia ini seperti orang yang tidak berguna. Entah siapa yang mulai menyebar kebencian itu, Dimas ini nggak tahu, dan akhirnya Dimas menjalani hari-harinya dan pekerjaannya penuh dengan tekanan dan pertanyaan kenapa kok dia ini jadi sesalah itu. Dulu nih nggak kayak gitu, dan kenapa dia kok selalu dipandang sebegitu buruknya, padahal Dimas nggak pernah yang benar-benar salah atau yang aneh-aneh gitu. Dia bahkan nggak pernah minum, dia bahkan nggak pernah merokok, apalagi narkoba atau apa gitu yang jenis lain nggak pernah sama sekali. Dia cuma kerja tiap harinya, dan tiap pulang selalu tatapan penuh kebencian yang dia dapat dari keluarganya. Nah, makin lama kebencian dan hinaan dari keluarganya ini makin tidak terkontrol. Semuanya makin besar sampai pada satu titik di mana Dimas ngerasa dia udah nggak mampu lagi menjalani hidupnya. Keluarganya nggak peduli dengan dia, dan Dimas pun sudah nggak punya teman untuk diajak cerita. Nah, pada saat itu hanya ada satu yang ada di pikiran Dimas. Dia cuma pengen cepet-cepet mengakhiri hidupnya aja biar dia nggak ngerasain kayak gitu lagi. Dimas yang pada saat itu gelap mata memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Dan akhirnya Dimas mulai mencari-cari tempat di mana dia bisa melakukan niatnya itu, tapi dia juga agak kesusahan nemu tempat yang seperti itu. Sampai suatu hari, nggak sengaja, Dimas mendengar obrolan dari teman kerjanya yang sedang ngobrol masalah gunung-gunung yang angker. Dan disitulah mereka akhirnya menyebut Gunung Anjas Moro yang mereka nilai angker karena pada saat itu memang masih sangat jarang sekali orang mendengar nama gunung itu. Mungkin ya cuma kalangan pendaki aja yang tahu pada saat itu. Dimas yang mendengar hal itu perlahan-lahan mulai mengumpulkan info dari berbagai tempat soal Gunung Anjas Moro ini. Dia berniat untuk mengakhiri hidupnya di situ. Singkat cerita, setelah dapat cukup banyak info, Dimas mulai merencanakan kapan dia akan mendaki ke situ dan melaksanakan niatnya itu. Dimas saat itu berniat untuk mendaki sampai puncak untuk menikmati keindahan alam untuk terakhir kalinya sebelum dia melakukan niatnya. Akhirnya sejak saat itu Dimas mulai menyisihkan juga sebagian gajinya untuk biaya menuju ke sana. Dan setelah sekitar 4 bulanan berlalu, akhirnya apa yang diperlukan oleh Dimas untuk menuju ke sana sudah terkumpul semua. Nah, saat itu akhirnya Dimas membulatkan tekadnya karena keadaan di keluarganya juga justru semakin buruk. Malah makin banyak kayaknya orang yang pada benci sama dia. Nah, Dimas pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya saat itu dan bersiap-siap untuk melakukan apa yang sudah lama dia rencanakan. Pada saat itu, Dimas tidak hanya menyiapkan perbekalan makanan, tapi juga 1 botol obat pembasmi serangga yang memang sengaja dia siapkan untuk melakukan apa yang dia rencanakan. Singkat cerita, akhirnya hari yang dia tunggu pun tiba. Dimas sengaja berangkat subuh pada saat itu biar nggak ada keluarganya yang tahu kalau dia sudah keluar rumah. Bahkan semua identitasnya seperti KTP dan lain-lain
Sama semua foto-foto yang dia punya dan yang ada di rumahnya pun sengaja dia bawa untuk dia bakar nantinya selama perjalanannya ke puncak. Nah, setelah mengunci kamarnya, Dimas pun berangkat. Dimas saat itu naik bus tujuan Jombang karena dia mau lewat jalur Wonosalam. Karena cuma jalur itu yang berhasil dia tahu selama mencari-cari info, karena saat itu akses internet dan lain-lain belum seperti sekarang. Nah, setelah turun dari bus, Dimas beberapa kali ganti transportasi sampai akhirnya menjelang asar, tibalah Dimas di Wonosalam. Dia memutuskan untuk istirahat sebentar di masjid yang gak jauh dari area base camp, dan di masjid itu, Dimas memutuskan untuk jamaah sholat asar, karena dia mikir ya mungkin ini ibadah dia untuk terakhir kalinya di hidupnya. Nah, setelah selesai sholat asar, Dimas ini sebenarnya sempat kebingungan karena dia nggak tahu apa langsung naik mengikuti petunjuk jalan, apa beli tiket dulu, apa gimana gitu. Ya maklum ya, Dimas ini benar-benar pemula saat itu, sampai akhirnya ada salah satu jamaah di masjid itu yang membantu mengarahkan Dimas untuk mengurus simaksi di base camp. Nah, saat itu petugas base camp ini sempat tanya ke Dimas ya, apa yakin mau ndaki sore-sore ini gitu. Apa nggak nunggu besok aja, kan pagi-pagi lebih enak. Tapi karena emang niat Dimas ini udah lain, dia bilang dia mau tetap mendaki sore itu juga. Nah, di situ karena Dimas ini nggak tahu seberapa lama dia sampai di puncak, dia masih ngira saat itu cuma 1 atau 2 jam pasti udah nyampe gitu loh. Dimas nggak tahu seberapa lama dia harus jalan sampai puncak. Sampai akhirnya setelah selesai ngurusin simaksi, berangkatlah Dimas saat itu hanya bermodal petunjuk jalan dan peta yang sengaja dia bawa atau dia dapat dari base camp tadi. Nah, Dimas jalan sendiri saat itu menyusuri perkampungan, kemudian ada juga ladang-ladang penduduk. Di situ Dimas juga melewati kandang-kandang ternak milik penduduk. Nah, pelan-pelan dengan pikiran yang kemana-mana, Dimas ini jadi kembali teringat dengan ibunya yang dulu hangat, yang lama-lama mulai berubah menjadi seperti kayak enggan gitu berhubungan sama dia. Sampai-sampai Dimas ini nggak ngerasain kalau jalur yang dilewati ini sebenarnya cukup menanjak. Dimas ini cuma terus jalan aja gitu pelan-pelan gitu sambil pikirannya kemana-mana, dan dia nggak sadar kalau sebenarnya dari base camp ke pos 1 ini mungkin cuma perlu waktu 1 jaman, tapi dia baru sampai di pos 1 ini ketika dia mendengar qiraah menjelang maghrib. Nah, Dimas di situ memutuskan untuk istirahat dulu sambil minum karena dia udah mulai ngerasa kehausan. Dia nggak sadar perjalanannya ini terlalu lama sebenarnya. Sampai akhirnya Dimas kaget karena tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang sambil bilang, "Woi, Mas, sendiri aja? Mana rombongannya?" Nah, Dimas pun menoleh sambil menjawab dengan agak terbata-bata karena masih kaget. "Iya Mas, saya sendiri aja." "Oh ya udah, kita bareng aja. Kenalin, saya Alvin. Kamu siapa?" "Saya Dimas." Nah, saat itulah awal pertemuan Dimas dengan Alvin, dan menurut Dimas, Alvin ini sepertinya pendaki beneran ya, karena kelihatan banget dari peralatan yang dibawa Alvin ini memang benar-benar sangat lengkap. Nah, saat itu Alvin tanya ke Dimas, "Kamu ini cuma bawa ini aja?" "Iya Vin, aku baru kali ini naik gunung." Nah, di situ Alvin ini seperti kaget gitu dan dia spontan bilang, "Buset, berani amat, pertama kali mendaki sendiri, malam-malam, nggak bawa apa-apa lagi, nekat nih orang." Nah, di situ Dimas ini cuma senyum aja dengerin celotehan dari Alvin, dan entah kenapa Dimas justru sedikit terhibur oleh Alvin karena Alvin ini menurut Dimas orangnya nggak bisa diem. Selalu ada aja hal yang dia bahas buat ngobrol sampai-sampai Dimas ini hampir lupa dengan tujuan awalnya. Akhirnya setelah cukup lama mereka memutuskan untuk lanjut lagi perjalanan saat itu menuju ke arah pos 2. Dan di situ Dimas baru nyadar kalau treknya ini benar-benar berat ya. Karena buat teman-teman yang belum tahu, trek dari pos 1 ke pos 2 di jalur ini sering orang bilang ini udah kayak lutut ketemu sama dagu, nggak ada bonus sama sekali. Dimas sempat beberapa kali mau nyerah sebenarnya, tapi Alvin selalu ngasih dia semangat, bahkan sampai sempat juga beberapa kali dia menyeret Dimas yang akhirnya membuat Dimas ini jalan terus mau gak mau. Nah, singkat cerita,
Setelah hampir 2 jaman mereka jalan, sampailah mereka di pos 2 dan baru aja nyampe di situ, Dimas ini seperti mencium bau anyir yang sangat pekat ya, sampai dia ini kayak mau muntah. Nah saat itu Alvin tanya, "Kamu kenapa? Di sini kok anyir banget gini ya? Apa emang gitu ya, Vin?" Nah belum sempet Alvin ini menjawab, tahu-tahu baunya udah hilang. Nah Dimas mikir saat itu, apa barusan ini dia cuma karena dia kecapean apa gimana ya? Nah mereka pun istirahat di situ cukup lama karena emang Dimas ini benar-benar kecapean ya. Maklum aja emang dasarnya Dimas bukan pendaki, jadi ya mungkin kekuatan fisiknya juga terbatas. Di situ Dimas diem aja melihat Alvin yang terus saja ngomong, dia cerita banyak hal. Dan Dimas ini sempat seperti ngerasa tergelitik sejenak melihat tingkah Alvin yang kayak nggak bisa diem aja gitu. Bahkan Alvin ini dia buat api unggun, dia masak air, dia buat kopi sendirian, nggak dibantu sama sekali sama Dimas, sambil terus aja ngomong gitu. Nah, singkat cerita, setelah selesai makan malam, mereka ngobrol lagi sambil ngopi dan di situ Alvin tanya ke Dimas, "Mas, kok kamu ini berani daki malam-malam sendiri? Aku aja mikir-mikir, kamu ini pemula kok berani banget." Nah di situ Dimas yang sejak tadi sudah terhibur dengan Alvin mendadak diem karena dia akhirnya kembali teringat dengan tujuannya naik ke gunung dan semua masalah hidupnya. Dimas kayak nggak bisa jawab gitu, jadi dia cuma diem aja sementara Alvin ya terus aja ngomong sampai tiba-tiba Dimas mendengar seperti ada suara anak ayam yang entah datang dari mana. Nah sontak dia ini tanya ke Alvin, "Vin, emang di tengah gunung gini ada ayam apa?" Tapi Alvin waktu ditanya sama Dimas, dia nggak jawab sama sekali, malah muka Alvin ini tiba-tiba seperti orang tegang dan waspada gitu kan. Sampai tiba-tiba suara anak ayam ini makin lama makin jelas, makin keras, dan pada saat keras ini suaranya mendadak berubah menjadi suara tawa wanita yang sangat menakutkan. Tentu Dimas saat itu kaget dan langsung ketakutan, dan belum sempet dia ngapa-ngapain, dia tiba-tiba juga melihat ada sepasang mata merah yang sangat besar sekali tepat berada di atas mereka. Sampai akhirnya, saking takutnya, Dimas sampai nyamperin Alvin dan pegangan sama dia sambil mukanya ini kayak dibenamkan gitulah ke punggung Alvin. Nah saat itu Alvin cuma bilang, "Udah Dim, ayo cepat lanjut. Kayaknya di sini udah nggak aman." Nah Dimas agak kaget dengan ketenangan Alvin gitu loh. Mereka ini akhirnya buru-buru beres-beres dan langsung lanjut jalan lagi dan Dimas jalan dalam keadaan yang sangat ketakutan pada saat itu dan bahkan badannya ini sampai kayak panas dingin. Entah berapa lama mereka jalan saat itu sampai akhirnya mereka tiba di pos 3 atau pos Pring Rusak. Pos 3 ini areanya jauh lebih luas dari pos-pos sebelumnya. Alvin pada saat itu bilang ke Dimas, "Dim, aku cari air dulu ya. Air kita kan udah habis, kamu tunggu aja di sini nggak apa-apa." Nah Dimas sebenarnya keberatan dan nggak berani saat itu nunggu di situ sendirian. Dia maunya ikut aja. Tapi Alvin ini tetap ngeyel nyuruh dia nunggu di sana. Akhirnya mau nggak mau Dimas menunggu di pos 3 sambil masih dalam keadaan yang ketakutan. Dan ternyata benar aja. Baru beberapa menit Alvin pergi, Dimas lagi-lagi mencium bau anyir yang sangat pekat entah datang dari mana. Sampai tiba-tiba Dimas melihat ada sosok hitam yang sangat besar sekali tepat berada di depan matanya. Dan sosok ini seperti mengawasi Dimas. Dia benar-benar nggak bisa apa-apa saat itu, seakan tubuhnya ini terasa kaku banget, nggak bisa buat ngapa-ngapain sama sekali. Sementara sosok hitam ini makin lama makin mendekat ke arah Dimas, seakan kayak mau menyerang dia. Nah pada saat Dimas ketakutan dengan sosok hitam ini, karena dia emang terus jalan mendekat, tahu-tahu sudah ada sosok pocong yang muncul tepat di depan muka Dimas, dan menurut Dimas itu benar-benar dekat, seperti benar-benar saling berhadapan gitu loh. Dan saat itulah akhirnya Dimas pingsan. Entah berapa lama Dimas pingsan karena dapat teror yang kayak gitu. Sampai akhirnya Dimas mulai sadar ketika dia seperti mendengar suara Alvin yang manggilin dia. Dan saat dia buka mata, Dimas melihat Alvin ini seperti sedang membakar singkong dan umbi-umbian lain.
Intinya dia ini lagi bakar-bakar sesuatu gitulah. Nah, pada saat Alvin ini tahu Dimas sadar, Alvin tanya saat itu, "Udah sadar, Dim?" "Udah, kamu tenang aja. Emang penghuni di sini ini juga usil." Nah, laki-laki Alvin ini ngomong kayak gitu ini tenang banget, kayak nggak ada takut-takutnya. Sampai Dimas ini heran, ini orang ini apa saking seringnya naik gunung sampai mentalnya ini segitu kuat. Nah, mereka pun ngobrol bareng sambil makan singkong dan umbi-umbian yang lain yang sudah dibakar oleh Alvin. Lagi-lagi Alvin ngomong terus, dia cerita macam-macam, kayak nggak bisa diem gitu orangnya. Sampai Dimas mikir, mungkin emang karakternya kayak gitu kali orangnya. Nah, sampai akhirnya di tengah-tengah obrolan mereka, akhirnya Dimas mulai menceritakan semua keluh kesahnya dan niatnya sebenarnya untuk mendaki sejak awal, kenapa dia mendaki kepada Alvin. Dimas juga cerita semuanya yang dia alami dan dia rasakan, dan entah kenapa setelah Dimas menceritakan semua yang dia simpan selama ini, Dimas ngerasa benar-benar lega waktu itu. Seperti beban yang selama ini dia pikul sendiri dan gak ada yang tahu itu, tiba-tiba hilang gitu aja setelah dia cerita ke Alvin. Di situ Alvin cuma senyum aja mendengar semua cerita Dimas sampai tiba-tiba Alvin menepuk pundak Dimas dan bilang, "Iya, aku udah tahu kok, Dim. Udah lega kan sekarang? Kamu itu seharusnya lanjutin aja hidupmu. Gak perlu kamu sampai sejauh itu menyia-nyiakan kesempatan hidup, nanti kamu nyesel kayak aku." Mereka pun akhirnya bisa ngobrol dengan cair saat itu, dan Dimas baru kali ini ngerasa dia ini benar-benar punya temen yang mengerti dia sepenuhnya. Dimas bilang ke Alvin, "Iya, Vin, benar kamu ya. Percuma aku mikirin terus, apalagi sampai pengen bunuh diri kayak gini. Kenapa juga aku terus menyakiti diriku sendiri cuma untuk mikirin orang-orang yang gak pernah nganggep aku ada di antara mereka. Makasih ya, Vin, udah ingetin aku." Nah, mereka pun terus ngobrol saat itu, dan selesai ngobrol mereka pun tidur karena tiba-tiba Dimas ngerasa capek banget saat itu dan udah gak kuat lagi untuk menahan rasa kantuknya. Esok harinya, Dimas benar-benar kaget karena dia tahu-tahu bangun sudah ada di tengah-tengah semak-semak di tengah hutan yang entah itu di mana. Dimas menoleh sana kemari sambil terus-menerus manggilin Alvin karena dia nggak tahu Alvin ini di mana. Dimas juga nggak tahu dia harus kemana karena nggak ada jalannya. Nah, pada saat itu sebenarnya Dimas ini sempat mikir, apa mungkin Alvin ini lagi nyari singkong lagi apa gimana gitu. Nah, cukup lama Dimas ini muter-muter aja di area situ sambil terus manggil-manggil Alvin, sampai tiba-tiba Dimas ini kayak melihat dari kejauhan seperti ada sosok harimau yang besar sekali sedang menatap ke arah dia. Sosok harimau ini emang letaknya lumayan jauh ya dari dia, dan saat itu spontan Dimas lari nggak karuan karena takut dikejar oleh sosok harimau ini, takut diserang atau dimangsa gitulah. Nah, Dimas lari terus nggak tentu arah sekuat tenaga dia saking paniknya. Sampai setelah cukup lama dia lari, tahu-tahu Dimas ini udah berada kembali di pos 3 atau pos ring rusak. Dimas pun duduk di situ sambil ngos-ngosan karena habis lari-larian kayak gitu. Dan Dimas juga mulai melihat sekelilingnya sambil terus manggil-manggilin Alvin, tapi kali ini dia manggilnya agak pelan karena takut akan ditemukan oleh harimau yang tadi. Nah, di situ akhirnya Dimas kebingungan. Dia mau nyari Alvin tapi takut ketemu lagi sama harimau yang tadi. Kalau nggak dicari gimana gitu, dan di sekitar itu juga nggak ada tanda-tanda Alvin. Dimas terus mikir saat itu, Alvin ini kemana ya? Apa jangan-jangan dia diserang sama harimau yang tadi apa gimana gitu. Sampai akhirnya karena Dimas ini khawatir, dia memutuskan untuk turun saat itu, dan tujuannya ini untuk nyari bantuan di bawah untuk nyariin Alvin. Dia pun segera turun secepat yang dia bisa, dan baru aja beberapa meter dia jalan turun, di sepanjang jalan yang ada di depan Dimas sudah ada banyak sekali sosok-sosok yang menakutkan. Jadi kayak di pinggir-pinggir atau di sisi-sisi jalur ini ada macam-macam penampakan. Ada pocong, depannya lagi ada kuntilanak, depannya lagi ada sosok yang mukanya hancur. Banyak banget gitu. Sampai saat itu
Dimas ini bingung antara ketakutan sama pengen buru-buru turun buat nyariin Alvin. Tapi situasi yang dia hadapi ini bener-bener di luar apa yang bisa dia pikirin, sampai akhirnya Dimas ini duduk di tengah-tengah jalur, dia nunduk, dia cuma berdoa sebisa-bisa dia biar yang ganggu dia ini pergi. Dan setelah cukup lama dia berdoa, Dimas memberanikan diri untuk kembali melihat ke arah jalur dan ternyata sosok-sosok yang dia lihat tadi sudah nggak ada. Akhirnya Dimas memutuskan untuk lanjut lagi turun dan kali ini setengah berlari karena dia benar-benar pengen buru-buru sampai di base camp. Dan singkat cerita, pada saat Dimas sampai di area pos 1, Dimas ngerasa benar-benar kecapean di situ dan memutuskan untuk istirahat sejenak karena dia ini benar-benar udah gak kuat. Kakinya udah terasa sakit dan badannya sakit semua gitu loh. Dia duduk di area pos 1 sambil terus memikirkan Alvin. Sampai tiba-tiba Dimas seperti baru tersadar akan sesuatu. Di sini Dimas ini coba ingat-ingat soal Alvin saat itu. Di mana Alvin ini tiba-tiba muncul entah datang dari mana saat mereka ketemu di pos 1 sebelumnya. Alvin yang seperti terlihat orang yang kayak nggak punya lelah. Karena sepanjang perjalanan mereka berdua, Alvin gak sekalipun terlihat kelelahan ataupun bahkan berkeringat sama sekali. Dan yang membuat Dimas agak mikir, peralatan sama pakaian Alvin ini bagus banget ya. Tapi kok kayak jadul banget juga. Kayak udah lama banget. Dan saat Dimas menceritakan masalahnya sama Alvin pun bilang dia udah tahu. Dan barulah Dimas benar-benar sadar ada yang aneh dengan Alvin. Disitulah lagi-lagi Dimas mulai merinding saat itu, nggak tahu kenapa. Sekujur badannya merinding banget sampai tiba-tiba pandangan Dimas ini kayak terpaku ke salah satu titik di area pos 1. Dan di situ ternyata sudah ada sosok Alvin yang seperti melambaikan tangan ke arah Dimas. Dan saat itu Dimas seperti mendengar suara Alvin yang kayak menggema di sekeliling dia gitu. Makasih ya Dim, udah mau jadi temanku di sini. Kamu boleh nyerah, tapi kamu harus tetap hidup, setidaknya untuk dirimu sendiri. Nanti kalau ada waktu, kamu mampir sini, tungguin aku ya di sini. Jangan lupa, nasibmu itu sama kayak aku, Dim. Aku tahu banget rasanya jadi kamu. Tapi kalaupun emang gak ada yang peduli sama kamu, gak ada yang tulus sama kamu, seenggaknya peduliin dirimu sendiri. Tulus buat dirimu sendiri, biar kamu juga bisa berguna buat orang lain nanti yang tulus sama kamu. Nah saat itulah Dimas baru sadar kalau semua yang dialami ternyata memang di luar apa yang dia pikirkan. Dimas pun setelah mengalami hal itu akhirnya lanjut turun dan memutuskan untuk langsung pulang. Dan entah kenapa Dimas perasaannya ini udah lega, udah kayak gak ada apa-apa. Intinya udah terserah lah orang mau gimana ke dia, yang penting dia berusaha sebaik yang dia bisa untuk dirinya sendiri. Mau orang benci, mau orang gimana, udah terserah, itu hak mereka. Dan di sini Mas Dimas bilang, karena jujur waktu saya mendatangi Mas Dimas ini memang Mas Dimas terlihat cukup sukses ya. Dia punya usaha yang cukup besar di rumahnya dan ya bisa dibilang dia udah settle lah, hidupnya udah layak. Dan saat itu Mas Dimas bilang ke saya, apa yang membuat dia bisa kayak gitu, apa yang membuat dia sebesar itu justru karena orang-orang yang sejak dulu gak suka sama dia. Jadi dia ini lebih termotivasi untuk hidup lebih baik dari orang-orang itu. Tapi Mas Dimas juga bilang meski dia udah kayak gini sekarang, dia udah memaafkan semua perlakuan yang dulu pernah dia terima. Dan dia membuka lebar pintunya untuk semua orang yang dulu pernah nyakitin dia, meski sekarang ini emang udah nggak bisa kayak dulu gitu kan. Kalau dulu waktu Mas Dimas masih kecil semuanya ini dekat tanpa ada batasan, tapi sekarang menurut Mas Dimas meski semua udah dekat lagi, tapi masih ada semacam batas yang mungkin itu datang dari perasaan bersalah dari orang-orang yang dulu memperlakukan Mas Dimas seperti itu. Terima kasih buat Mas Dimas Prasetya yang sudah membagikan kisahnya untuk saya bagikan di sini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita peroleh, karena saya yakin apa yang dialami oleh Dimas juga dialami oleh banyak orang lainnya
di luar sana. Hanya memang berbeda versi aja. Harus saya akui, berada di tengah-tengah lingkungan seperti itu memang sangat tidak mudah. Tapi kadang, daripada menunggu seseorang untuk berubah, akan lebih mudah untuk membiarkannya saja dan merubah diri kita sendiri. Setidaknya, buatlah diri kita sendiri ini mampu untuk membahagiakan diri kita, agar kita nggak lagi berharap apapun kepada siapapun, yang ujung-ujungnya mungkin cuma akan membuat kita punya lebih banyak luka dari sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih buat Mas Dimas dan buat ceritanya. Semoga Mas Dimas makin sukses dan selalu sehat. Saya tunggu cerita selanjutnya karena Mas Dimas bilang masih ada satu lagi cerita yang belum dia ceritakan waktu mendaki. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap sehat dan salam Rahayu.